Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Arif Wong. Semoga teman-teman selalu dalam sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Mas Ahlun ya, petani muda. Kesempatan kali ini akan berbagi ya cara penataan ranting jambu kristal. Nah, ini kita kali ini akan langsung mempraktekkan untuk pemangkasannya itu seperti apa. Mas, kalau untuk tanaman pohon jambu kristal ini sudah umur berapa tahun ini? Ini sekitar umur 2 tahunan setengah lah, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Iya. Nah, ini kebetulan lagi proses pembesaran buah ya Mas. Udah melewati masa pembungkusan, dan karena ini sudah dirasa banyak ranting yang perlu dikurangi ya Mas ya. Iya. Jadi kita akan langsung mempraktekkan ya gimana cara pemangkasannya dan ranting yang mana yang akan kita buang. Langsung saja Mas, dipraktekkan, tolong praktekkan. Jadi kita buang ranting yang enggak keluar semuanya. Ya, bisa lihat ya. Jadi akan dibuang yang ranting yang tidak mengeluarkan bunga. Jadi kita kurangi ya, daripada buang-buang nutrisi. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Ini kan ranting ini kan nggak mengeluarkan bunga ya. Jadi lebih baik kita buang sehingga buah-buah yang ada ini nantinya perkembangannya akan maksimal. Karena nutrisinya sudah kita buang sebagian ya, yang larinya ke daun. Di samping selain nutrisi fokus ke buah, ini fungsinya apa lagi Mas? Ini biar apa namanya, tunas baru itu keluar membawa bunga seperti ini. Ya. Nah, jadi dengan tujuan dipotong, dipangkas itu akan keluar tunas baru yang akan membawa bunga seperti ini ya. Ini biasanya dilakukan berapa bulan sekali Mas? Ya sekitar 5 bulanan lah, setelah proses pembungkusan selesai kita potong lagi. Oh ya, jadi ini kita lakukan ya sesuai kondisi mungkin ya Mas ya. Kalau rutin itu akan 5 bulan, dan jika pembuahan kalau udah bungkus seperti ini itu biasanya Mas Ahlun ini melakukan pemangkasan ya, pemotongan ranting ya. Jadi dengan harapan agar keluar tunas baru dan keluar bunga, membawa bunga seperti itu. Ini alatnya sederhana ya Mas ya, menggunakan alat gunting yang bisa ditemukan di toko-toko pertanian atau toko pupuk, itu biasanya ada, atau di toko bunga itu biasanya menyediakan gunting yang kita gunakan kali ini. Dan mungkin fungsi lain dari pemotongan ini mungkin agar si batang-batang utama tengah ini lebih leluasa terkena sinar matahari. Iya, mungkin ya Mas ya. Iya. Ya, jadi teman-teman, ini batang yang tadinya tertutup oleh ranting jadi lebih banyak terkena sinar matahari, karena itu akan membantu mempercepat pembesaran buah juga ya. Ini kalau fungsi matahari ini, sinar matahari. Nah, ini tanaman jambu kristal ini tergolongnya termasuk mudah perawatannya Mas ya. Termasuk mudah perawatannya. Yang penting harus rutin ya. Harus rutin. Ya. Dari segi pemangkasan, terus dari segi pemupukan, dan dari segi pembungkusan buah gitu ya Mas ya. Jadi mungkin lebih tepatnya jangan terlalu sayang dengan ranting ya Mas ya. Jangan terlalu sayang. Nanti Iya. kalau terlalu sayang biasanya berbuahnya sedikit. Ya, jadi maksimal. Jadi kalau kita biarkan ini ranting-ranting yang tidak berfungsi ya, maksudnya buang-buang nutrisi, itu nanti si
pembuahan atau bunga itu tidak kurang maksimal ya. Ya mungkin tetap keluar bunga, cuman jadi kurang maksimal. Ini kayak seperti ini, kayak gini ya. Ini lebih baik kita buang saja seperti ini ya. Jadi terlalu banyak ini anakan rantingnya ini, kita buang saja. Dan nanti dia akan tumbuh tunas baru dan hasilnya mungkin lebih maksimal seperti itu. Nah Mas, ini saya tadi terfokus dengan ini nih, tunas-tunas yang ada di bawah ini nih, lebih baik diapaan ini, diapain? Yang tunas yang ini nih, yang bawah ini. Oh itu sebaiknya dibuang Mas, itu soalnya dulu pas penanaman itu kurang terawat, jadi pas batang pokok dari stekan itu tumbuh. Ini kan batang pokok dari stekan, bukan dari jambu itunya. Oh jadi teman-teman nih ya, yang belum ya, mungkin kalau untuk petani jambu kristal mungkin udah tahu ya, kalau ada tumbuh-tumbuh seperti ini di bagian bawah, ini lebih baik kita buang ya. Ya, karena ini bisa merusak gen ya Mas ya. Ya betul, jadi pokoknya kalau ada tunas yang tumbuh dari bawah, bagian batang bawah itu lebih baik kita buang. Nah seperti itu. Nah ini kalau untuk satu pohon ini biasanya itu menghasilkan buah berapa kilo ini Mas? Kalau sampai habis itu bisa 20-15 kilo. Oh iya, jadi lumayan banyak juga ya. Jadi satu pohon ini bisa menghasilkan sekitar antara 15 sampai 20. Tentunya speknya yang spek super ya Mas ya. Ya karena di sini ada sistem pemilihan ya. Pemilihan bakal buahnya itu disortir, arti istilahnya disortir. Yang kira-kiranya bakalan jelek itu di sini itu dibuang. Nah, contohnya ini seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini juga ini kenapa ini dipotong? Itu dilihatnya ini bakal buah ini bakalan jelek ya, makanya tidak akan besar ya, tidak. Karena Mas Ahlun ini udah biasa, jadi tahu feelingnya itu kuat ya, antara yang buah akan menjadi super dan yang buah yang kurang menjadi super. Jadi lebih baik dipangkas dan dibuang seperti itu. Makanya di sini itu satu pohon 15 sampai 20 kilo itu grade-nya grade super ya. Jelas ini terkenal di mana-mana, jambu kristal Kebumen. Jadi Mas Ahlun ini sudah biasa mengirim atau paket buah ya ke luar kota. Jadi misalkan teman-teman ada yang berminat misalkan, atau grosir atau eceran, itu bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Kita akan kontak langsung ke Mas Ahlun. Dan kebetulan juga Mas Ahlun juga menyediakan bibit. Ya tentunya karena di sini wilayah agrowisata, yaitu ada belimbing madu dan jambu kristal. Jadi di sini menyediakan bibit dan menyediakan buah. Nah, ini kita lihat ya tuh. Jadi ranting-ranting yang kurang berfungsi atau kurang maksimal terus dipangkas. Nah bukan cuma ranting ya yang dipangkas ya Mas, ya, tapi ujungnya juga kita pangkas biar ada tunas yang keluar dari sini ya, di antara daun. Jadi ada harapan di sini keluar tunas 2 ya Mas ya. Jadi keluarnya itu akan membawa bunga dan hasilnya makin banyak. Nah seperti ini ya tadi ya, ini dipotong. Kemudian contohnya lagi Mas. Nah ini yang seperti ini kan sudah dipotong, jadi ya keluar itu. Nah seperti ini ya. Nah ini antara buah ke atas sekitar 4 atau 5 daun lah kita potong. Siap. Biar keluar itu lagi. Nah ini kan udah produktif ini ya. Jadi buang-buang bersih ini jadi dipotong. Ini juga sama. Gitu. Jadi ini termasuknya ya ilmu simple tapi banyak manfaatnya ya, bermanfaat ya. Ini untuk pemula sangat bermanfaat, dan untuk
ahlinya ya no comment lah, karena mungkin udah biasa mengurus jambu kristal jadi udah ahli lah ya. Nah itu juga ada yang sudah besar ya. Jadi terus terang ini jambu kristal ini apa ya, sumber ya. Jadi ini istilahnya pohon emas ini. Karena apa? Karena di atas sudah ada yang tua, udah ada yang siap panen, di bawah ada yang masa pertumbuhan pembesaran, dan ada juga yang masih bunga. Jadi ini terus berkelanjutan selama tanaman ini terus dirawat dengan skala tertentu ya, maksudnya dijadwal, jadi rutin. Itu akan terus menghasilkan buah dan buahnya bisa dijual. Nah mungkin untuk kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam aloe lover, salam petani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.